Shalom Aleichem Bisem Yeshua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Begini judulnya ya, Yahudi sudah percaya masih pelihara Taurat. Yahudi ini sudah percaya, maksudnya percaya Yesus, tetapi masih memelihara Taurat ya. Ini seperti biasa oleh Pak Ustadz ya 717. Bapak Ibu Saudara, saya tinggal membacakan saja ya. Paulus gitu. Paulus juga Yahudi banget, Paulus itu ya. Filipi 3 ayat 5, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Jadi Paulus atau Saulus ini Yahudi banget lah begitu ya. Udah gitu garis keras lagi ya, karena muridnya Gamaliel ya. Di dalam Kisah 22 ayat 3, ini termasuk Yahudi garis keras yang memelihara Taurat. Tetapi jangan lupa Tauratnya sudah Farisi, artinya sudah nyeleweng, sudah diduduki oleh kursi Musa itu ya. Ya, yang diduduki oleh orang-orang Yahudi di dalam Matius 23 ayat 1 dan 2, engkau menduduki kursi Musa. Nah, Saulus ini orang Farisi ya. Jadi Yahudinya ya yang sudah Tauratnya sudah jadi Talmud lah ya, sudah menyimpang ya. Lalu dia menceritakan bahwa aku ini Yahudi banget gitu ya. Di dalam ini terakhir apa nih? Terhadap tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, itu maksudnya Taurat garis keras. Nah, tapi di ayat 8, Filipi 3 ayat 8, perhatikan, Taurat yang sangat dibanggakan oleh Paulus itu oleh Paulus dianggap sampah. Karena pengenalan akan Kristus lebih mulia dari semuanya itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, Paulus ini contoh ya, contoh orang Yahudi percaya Yesus dan tidak menjalankan Taurat. Saya ulang, Paulus adalah contoh orang Yahudi sudah tobat terima Yesus tetapi tidak lagi menjalankan Taurat. Ya. Paulus itu tobatnya kan setelah Yesus bangkit, betul? Setelah Yesus bangkit, Paulus tobat atau Saulus ya. Jadi saya ulang, orang Yahudi ya, yang percaya Yesus tidak lagi menjalankan Taurat ya, bahkan Taurat itu dianggap sampah ya. Dan orang ini tobat setelah Yesus bangkit. Tetapi Bapak Ibu Saudara, banyak ya dari 12 rasul, semuanya orang Yahudi, mereka percaya Yesus, betul dong, 12 rasul percaya Yesus, betul, tapi tetap memelihara Taurat. Nah, ya, ada saudara ya, Yahudi sudah percaya Yesus tapi tetap pelihara Taurat, ada 12 rasul semuanya begitu ya. Contohnya Yakobus di dalam Kisah 21 ayat 20. Yakobus Yakobus kan salah satu rasul ya. Di dalam Kisah 21 ayat 20, lihatlah ya, beribu-ribu orang Yahudi menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Ini Yahudi yang di Israel sana ya, bukan orang perantauan, dan kebanyakan tobatnya sebelum Yesus bangkit ya. Atau andekan setelah Yesus bangkit pun, karena ini di Yahudi banget ya, Yahudi di Yerusalem ya. Berbeda dengan Paulus ya, kebanyakan rasul termasuk Yahudi yang percaya Yesus,
tapi masih rajin memelihara hukum Taurat. Ini khusus Yahudi asli di Israel. Yahudi perantauan biasanya sudah tidak. Lalu endingnya ini antara Paulus dengan Yakobus ini ya ada perbedaan pendapat begitu ya. Ini nanti ujung-ujungnya kan tentang sunat gitu. Kan ya Yakobus bilang Yahudi itu kalau percaya Yesus tetap sunat, tetap melihara adat istiadat Yahudi kan Taurat gitu kan. Paulus bilang, kok kamu ngelarang sih orang Yahudi kalau sudah percaya, kok kamu bilang nggak usah jalanin Taurat. Ya Paulus, karena Paulus ini ya merasa sendirian begitu ya, ngalah dia ya. Dalam hal ini dia tidak ngotot, tapi nanti dia akan cerita yang sebenarnya. Kalau gitu mana yang benar, Pak? Ya, ada orang Yahudi sudah tobat, lalu masih menjalankan Taurat, sementara ada Yahudi juga sudah tobat dan dia tidak jalankan Taurat. Yang benar mana, Pak? Jawabannya mengejutkan. Roma 2 ayat 29. Nah, baru nih Paulus, sekarang berterus terang Paulus ini ya. Tadinya waktu berhadapan sama Yakobus malas ribut dia mengalah saja. Nah, sekarang dia nyatakan kebenarannya. Roma 2 ayat 29. Tetapi orang Yahudi yang sejati. Nah, sekarang ini Paulus menceritakan Yahudi sejati sebab dia juga Yahudi sejati ya toh. Di Filipi 3 ayat 5 kan dia bilang Ibrani asli ya toh, dari suku Benyamin, disunat pada hari ke-8. Kemudian tentang pendirian Taurat, aku orang Farisi. Nah, ya. Jadi di dalam Roma 2 ayat 29 Paulus menulis Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya. Nah, barulah dia bicara sunat. Kan sama si Yakobus juga dalam bahasa yang mudah dipahami, sama Yakobus kan debat berantemnya soal sunat, ya. Ya, keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani bukan secara hurufiah. Maka perhatikan ya, pujian baginya bukan datang dari manusia, melainkan dari Allah. Nah, aku mau jelasin ya, kesimpulannya ya, Yahudi asli, Yahudi di Israel sana menjadi percaya, masih memelihara hukum Taurat, iman percayanya sih bikin dia selamat, tetapi menjalankan Taurat fisik itu cuman dapat pujian dari manusia. Tidak ada gunanya dan tidak dihitung sebagai pahala nanti yang ditukar dengan mahkota. Perhatikan baik-baik ya. Maka pujian baginya bukan datang dari manusia melainkan dari Allah. Ini yang Yahudi tidak nampak keyahudiannya, sunatnya tidak lagi sunat fisik tetapi sunat rohani, sunat dalam hati. Maka dia akan dapat pujian dari Allah. Sedangkan Yahudi yang sudah percaya Yesus tapi masih menjalankan Taurat, itu pun Taurat yang dipelintir ya, maka tidak dihitung sebagai upah, dia cuma dapat pujian manusia. Tapi selamatnya gimana? Tetap selamat. Rasul-rasul itu kan tetap selamat toh, tapi dia kan rajin menjalankan Taurat, nggak ada gunanya, nggak dapat upah dan tidak diganti dengan mahkota. Yahudi perantauan, orang-orang Yahudi yang tobat setelah Yesus bangkit di luar negara Israel, tidak lagi memelihara Taurat fisik, tetapi menggantinya dengan Taurat rohani, disebut Taurat iman. Maka akan menerima pujian dari Allah dan kelak dihitung sebagai upah yang nanti ditukar dengan mahkota ya. Jadi clear, jadi ada dua golongan, ada yang Yahudi asli di Israel, sudah percaya Yesus, tetap memelihara hukum Taurat,
Paulus bilang apa? Yang kamu itu sibuk melihara Taurat 613 itu Tauratnya juga cuman comot-comot, nggak ada gunanya. Kalian cuman dapat pujian manusia, percuma, capek doang ya, ngomong gampangnya begitu. Makanya Paulus bilang itu ya segala Taurat itu aku anggap sampah. Betul, ini ada ayat Alkitabnya, Filipi 3 ayat 8. Paulus bilang sampah itu. Soalnya cuman dapat apa? Cuman dapat upah dari manusia. Paulus tahu. Apa sebab Paulus itu mengatakan bahwa ajaran lama saya, ajaran-ajaran Taurat itu saya anggap sampah. Karena dia cuma dapat pujian dari manusia. Useless, nggak ada gunanya. Nah, tetapi Yahudi yang menerima Yesus, terutama di luar negara Yahudi, di luar negara Israel, ya, dia tidak lagi memelihara Taurat, tetapi menggantinya dengan Taurat rohani, disebut juga Taurat iman, ya, Roma 3 ayat 31, maka akan mendapat pujian dari Allah dan nanti dihitung sebagai upah, sebagai reward, nanti ditukar dengan mahkota. Jadi clear ya Bapak Ibu Saudara ya, jangan gagal memahami kok masih ada orang Yahudi pelihara Taurat di Yahudi sana begitu. Ya, tapi tidak ada gunanya. Nah, ini yang jadi masalah kan orang Indonesia nih. Orang Indonesia itu orang Yahudi enggak sih? Wahyu 3 ayat 9. Kamu, wahai orang yang ngaku-ngaku Yahudi di Indonesia, Wahyu 3 ayat 9 sudah menulis, kamu jemaah iblis. Ya, Taurat yang nyampe ke sini, yang ke orang Yahudi di Indonesia, beberapa kota ada Yahudi ya, Surabaya, Manado itu ada, ya, jemaah iblis. Tauratmu adalah Taurat yang Talmud, yang sudah diduduki oleh orang Yahudi, orang Farisi, orang Saduki. Ahli Taurat, Farisi, dan Saduki di dalam Matius 23 ayat 2. Ya. Tidak ada gunanya. Ya. Kamu menjalankan Taurat itu useless. Yang kamu jalankan saja useless. Yang kamu imani juga sudah tidak ada. Agama Yahudi itu sudah almarhum sebab Yahweh-nya sudah tidak ada. Termasuk Nasrani juga sudah almarhum. Penyembah Bapa itu sudah almarhum. Bapa itu udah nggak ada. Ya, sebab Bapa adalah kiasan Yesus Allah dan Yesus sekarang di surga itu Allah. Ya, the only God itu Yesus. Ya, kalau kamu ragu-ragu ketika Yesus jadi manusia, kenapa Yesus ngomong Bapa melulu? Ya dibuktikan di surga, nggak ada Bapa. Jadi Bapa apa? The proverb of Jesus. Kiasan Yesus. Udah ada ayatnya, Yohanes 16 ayat 25. Ya. Jadi clear ya, jangan bingung ngelihat ada Yahudi kok. Yang bikin bingung itu kan Yahudi Indonesia. Ayat Alkitab menulis Yahudi Indonesia itu apa? Jemaah iblis, nggak bisa Anda bantah. Wahyu 3 ayat 9. Kamu nggak bisa bantah ya. Jemaahnya aja sudah disebut jemaah iblis, Yahudi Indonesia, Yahudi Surabaya, Yahudi Jakarta, sama Yahudi Manado. Kau kan kebanyakan Yahudi di situ ya. Ya. Yang dimanifestasikan ke saksi Yehova, balai kerajaan saksi Yehova sama penyembah Bapa Yahweh. Penyembah Bapa Yahweh tinggal di Magelang itu siapa itu? Yakub siapa itu namanya itu? Kok nama Yakub itu ini banget ya? Ya. Makanya kadang-kadang saya memakai nama imajiner Yakub, ternyata yang namanya Yakub itu malah pada murtad semua, ya. Ya, dia kembali ke kubangan, tidak percaya Yesus Kristus satu-satunya Allah. Ya, Yakub dan Alexandria, Alexander. Ya, itu nama sembarang aja. Baik, padat, singkat, dan clear ya. Yahudi sudah percaya, masih pelihara Taurat. Ya, ada ayatnya di Alkitab. Tadi di mana tadi? Kisah 21 ayat 20 ya kalau tidak salah ya. Ya kalau tidak salah tadi, sebentar saya lihat lagi. Kisah 21 kayaknya benar ya, kisah dulu dari kerepean dulu. Kisah 21 ayat 20 betul. Ada orang Yahudi yang masih menjalankan Taurat. Sedangkan Paulus ya di dalam Filipi di dalam Roma 2 ayat 9 mengatakan bahwa Yahudi yang asli itu ya nggak nampak keyahudiannya. Itu yang benar.
Setelah Yesus bangkit ya nggak ada lagi tuh sunat segala nggak ada. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta MBS. Haleluya, amin.